Shalom. Selamat datang buat warga Kerajaan Allah, terutama buat Bapak Pendeta Hadi beserta istri dan jemaat yang ada. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus berada di tempat ini untuk kami mengekspresikan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan lewat pujian dan lewat Tuhan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Engkau terus bekerja Tuhan dalam setiap pribadi kami masing-masing Bapa. Dan kami dedikasikan Bapa ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Sama-sama katakan, hold me close.
kepada Tuhan dengan penyembahan kita. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Thank you Lord. Sembah Dia, sembah Tuhan, Dia hadir di sini. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur Bapa. Yes Lord. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Silakan kita akan berdiri. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Yes Lord, kami bersyukur kepadamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, jangan saja ku bersyukur. Amin. Inilah kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu. Yes. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kami bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kami bersorak memuji namamu. Terima kasih buat api yang terus menyala dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang terus akan memuji Tuhan. Katakan amin. Coba tos kiri kanan 5 atau 4 orang. Ya. Haleluya. Coba tanya apa kabar. Kita boleh bergoyang bersama-sama ya. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan kita ya. Yuk sama-sama. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Haleluya. Musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Haleluya, bebaskan roh kita ya untuk memuji nama Tuhan ya. Yuk sama-sama pujikan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab jemaat saja, Dia kirang. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Bulan ini adalah bulan the field of power ya. Jadi saya percaya semua kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. 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 Kayaknya kok David paling kenceng ya. Haleluya. Penyembah. Haleluya.
kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, thank you Lord. Haleluya, terima kasih. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Wow, thank you Lord. Yes God. Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kuasa pengampunan Kau beri bagi kami Tuhan. Kuasa Tuhan untuk mengasihi sesama kami yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kuasa penginjilan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kuasa mujizat yang Kau berikan bagi kami. Mungkin di antara kita ada yang berdoa tetapi belum dijawab. Dipercayalah Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa setiap orang-orang yang ada di tempat ini yang rindu memiliki keturunan ilahi. Dalam nama Yesus diberkati. Dalam nama Yesus mujizat akan terjadi. Thank you Lord Jesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Kau yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantang, katakan lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah
berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran. Mari angkat pujian ini. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya rasanya, ku terima sekarang kemenangan. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan kami. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan kami. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan kami. Sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dan setiap umatnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara lewat hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Urapi dengan pengurapan yang berlimpah-limpah, dan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah umatnya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan sama-sama, amin. Salam kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik sebelum duduk. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya senang sekali hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara di GBI Rock Batam di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala dan juga buat seluruh pengurus dan juga buat seluruh jemaat yang diberikan saya kesempatan hari ini untuk boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Pandemi, masa yang panjang sekali dan lama kita tidak berjumpa, tapi hari ini Tuhan pertemukan kita di dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat langsung saja dalam Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-6. Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul Fatsal 6 ayat yang ke-8 saya akan bacakan, demikian bunyinya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, jadi ini menjadi tema kita, dipenuhi dengan kuasa. Menurut catatan sejarah, Stefanus ini lahir pada tahun 5 Masehi, ya, tahun 5 Masehi. Terus kemudian Stefanus ini meninggal pada tahun 34 Masehi. Jadi umurnya kira-kira nggak sampai 30 tahun. Masih muda, saudara-saudara, ya. Stefanus masih muda. Dan dia adalah salah satu orang yang dipilih untuk melayani pembagian kepada jemaat-jemaat atau orang-orang miskin atau janda-janda yang ada pada waktu itu.
karena rasul-rasul sedang fokus kepada doa dan pemberitaan firman, tetapi pembagian kepada janda-janda dan orang-orang miskin sedang mengalami satu persoalan. Ada yang merasa tidak atau pembagiannya tidak merata dan sebagainya. Ada yang tidak dibagi. Kemudian dalam satu musyawarah, dalam satu rapat, maka diputuskan akan diambil 7 orang untuk membantu pelayanan ini. Membantu pelayanan meja, istilah pada waktu itu, pelayanan meja, yaitu membagikan kepada orang-orang yang miskin. Nah, saudara-saudara, salah satu yang dipilih namanya Stefanus. Ya, mari kita melihat, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima, Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus. Kemudian ada Filipus, Prokorus, Nikamor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi ada 7 orang. Salah satunya namanya Stefanus. Katakan sama-sama saya, Stefanus. Ya, Stefanus orangnya tadi muda, ya, masih muda, tapi dia penuh Roh Kudus, penuh iman. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ya, ayat yang kelima, penuh iman, penuh Roh Kudus. Saudara-saudara, Stefanus dalam catatan Alkitab, dia pada waktu itu merupakan seorang yang mati karena Yesus, dirajam batu. Dikenal dengan istilah martir, mati syahid. Itu namanya Stefanus. Masih muda, ya, umurnya belum sampai 30 tahun, masih muda, dan dia meninggal, dia mati karena nama Yesus. Karena dia beritakan Injil, karena dia memberitakan tentang Yesus, maka dihukum mati. Dia adalah seorang martir. Dan dalam catatan sejarah, si Stefanus merupakan martir yang pertama. Nanti selanjutnya ada Thomas, ada Petrus, ada Yohanes di Pulau Patmos, ada yang dibunuh dengan macam-macam cara, dengan salib yang terbalik, atau dibuang di satu pulau, atau diadu dengan binatang buas, atau dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat? Ternyata orang-orang di awal pada waktu setelah Yesus naik ke sorga, ya, Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami banyak kesengsaraan. Katakan sama-sama saya, banyak kesengsaraan. Banyak penderitaan, banyak aniaya, banyak tekanan, disiksa, masuk penjara, dipukul, dibelenggu, bahkan ujung-ujungnya berapa banyak yang mengalami kematian. Tadi sudah saya sebut, mati kadang diadu binatang buas, kadang dibakar hidup-hidup, kadang saudara-saudara disalib, ada yang disalib terbalik, ada yang dibuang di pulau, ya, Pulau Patmos dan sebagainya. Mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan yang sungguh amat sangat berat. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk orang Kristen yang di akhir zaman, hari-hari ini apakah juga mengalami keadaan yang seperti itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, istimewa kita di Indonesia, kita sangat bersyukur, sangat bersyukur. Kita naikkan pujian, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita tidak sampai mengalami aniaya ataupun masalah seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di awal-awal itu. Nah, kalau gitu kita bilang, oh puji Tuhan, saya bebas, saya tidak mengalami masalah, saya tidak mengalami aniaya. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Mari saya akan tunjukkan beberapa ayat. Ternyata kita pun juga mengalami kesengsaraan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-23 saya baca,
katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Boleh baca bersama-sama? Yang mau baca sama-sama bilang amin. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan ya. Simbol dari gereja begini. Set, terus set. Bukan gini. Set. 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 Apa itu? Nah, saudara yang ngomong ya. Simbolnya gereja gini. Set. Set. Salib. Kasih tahu kanan kiri. Salib. Menyangkal diri pekol salib bukan hari Minggu Bapak Ibu saja. Bukan hari Minggu saja. Tapi tiap hari. Menyangkal diri pekol salib artinya ketika ada tawaran kita dapat kesempatan untuk buat dosa, kita tidak lakukan. Ketika ada kesempatan untuk kita nipu orang, kita tidak lakukan. Ketika ada kesempatan kita berzina, kita tidak kerjakan. Ketika ada kesempatan kita mau balas dendam, kita tidak lakukan. Karena kita menyangkal diri dan pekol salib tiap hari. Itu sengsara Pak Bu buat daging. Itu sengsara buat daging kita. Tapi mari kita belajar untuk terus menerus setiap hari menyangkal diri dan pikul salib. Yang mau menyangkal diri dan pikul salib katakan amin. Ini harus Bapak Ibu. Kabar atau berita tentang salib mesti harus diberitakan. Mesti harus disampaikan dalam gereja-gereja Tuhan. Lagi kita lihat dalam Filipi 1 ayat 29. Mungkin saudara akan terkejut dengan ayat ini. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Bilang kanan kiri, menderita untuk Kristus. Ada yang mulai alergi. Kan kalau datang gereja senang-senang bukan menderita. Tapi Alkitab menulis untuk apa? Menderita. Yang siap menderita buat Kristus bilang amin. Yang siap menderita buat Kristus beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Menderita Pak Bu. Menderita itu daging kita yang disalibkan. Daging kita yang menyangkal diri. Tadi saya kasih tunjukkan. Gak ada kesempatan kita mau balas dendam. Tapi karena Kristus kita bilang enggak. Ada kesempatan kita bisa mengambil yang bukan hak kita. Enggak, kita enggak lakukan. Ya, satu ayat lagi ya. Supaya kita betul-betul tahu. Oh ternyata ikut Tuhan itu menyangkal diri pikul salib tiap hari. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan, mari kita berkata sama-sama mengatakan apa 1, 2, 3. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak. Untuk masuk kerajaan Allah harus mengalami apa? Banyak sengsara. Harus. Bilang kanan kiri. Harus. Bukan pilihan. Bisa iya bisa enggak. Enggak. Harus Pak Bu. Harus. Halo. Kadang-kadang terus kita bilang aduh harus. Ya udah deh saya enggak kesini saja. Saya mau cari berita-berita. Enggak. Ini yang dibilang Alkitab. Harus mengalami banyak sengsara. Bukan sedikit, bukan tanggung-tanggung, banyak sengsara. Tapi kita semua yang ada di sini, jemaat GBI Rock, mau berkata, aku mau Tuhan, aku siap Tuhan, menerima apapun aku akan lakukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Meskipun itu menderita buat daging. Meskipun itu tidak cocok buat daging. Bapak ibu saudara-saudara. Stefanus mengalami. Orang-orang dalam perjanjian baru rasul-rasul.
Bahkan orang-orang Kristen biasa pun ditangkapin, dimasukkan penjara. Kita yang hidup di akhir zaman, yang hidup pada zaman ini bersyukur pemerintahan kita memberikan kebebasan beribadah diatur dalam undang-undang. Tapi tetap nggak boleh lupa untuk masuk kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Daging, menyangkal diri dan pikul salib. Yang mengerti bilang amin. Yang mengerti bilang amin. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita lihat Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima, tadi kita sudah baca. Dia seorang yang penuh iman. Bilang sama-sama saya penuh iman. Itu, penuh iman dan penuh Roh Kudus. Penuh iman dan penuh Roh Kudus. Katakan sama-sama saya, penuh iman dan penuh Roh Kudus. Itu Stefanus. Masih muda, Pak Bu, masih muda dia, penuh iman, penuh Roh Kudus. Sehingga tantangan yang luar biasa bisa dihadapi. Tantangan apa? Dirajam batu sampai mati, Bapak Ibu. Dia bisa terima, dia bisa alami, dia bisa menghadapinya. Tantangan yang berat loh waktu itu. Dia penuh iman dan penuh Roh Kudus. Ada satu pertanyaan begini. Pak Pendeta, bagaimana untuk supaya saya ini bisa hidup penuh iman? Nah ini, gimana caranya penuh iman? Siapa yang kepingin tahu caranya angkat tangan penuh iman. Siapa yang kepingin tahu lambaikan tangan. Yang kepingin tahu caranya penuh iman. Saya mau tunjukkan Roma pasal yang ke-10 kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari apa Bapak Ibu? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Bilang kanan kiri, dari pendengaran. Kasih tahu. Pendengaran ya. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Kalau Anda dengar berita-berita, Anda nggak akan tumbuh iman. Nggak akan tumbuh. Dengar berita di surat kabar, dengar berita media online. Kita mengetahui keadaan-keadaan dunia, resesi, mungkin mengetahui keadaan yang berat, buat orang makin depresi. Tapi anak Tuhan resepsi, amin. Tiap hari resepsi, sukacita, ya. Bapak Ibu Saudara, iman itu timbul dari dengar firman. Saya mengajak jemaat GBI Rock Batam, dimanapun saudara berada. Tidak bisa kita hidup tanpa firman Tuhan. Harus setiap hari kita terima firman Tuhan. Pertanyaannya kan gimana caranya? Alkitab itu dibaca Bapak Ibu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bacanya bagaimana? Urut. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Dibaca yang apa? Urut. Bukan gini kalau baca. Oh Roh Kudus. Ini pimpin telunjuk saya. Iya. Bukan. Habis gitu besoknya pimpin jari tengah saya. Iya. Halaman kosong. Perjanjian lama dan perjanjian baru kan kosong tengahnya. Terus, kok kosong? Oh Tuhan tidak berfirman hari ini. Ngawur. Dibaca yang urut, kasih tahu kanan kiri, dibaca yang urut. Mau penuh iman, kalau enggak dari firman mau dari mana? Tiap hari dibaca. Yang mau baca Alkitab tiap hari bilang amin. Pak, mata saya sudah kalah Pak, kurang terang. Pakai kacamata. Pak, kacamata juga kurang terang. Pakai kaca pembesar. Pak, kaca pembesar kurang terang. Pakai mikroskop. Gemes ya. Baca Alkitab Bapak Ibu. Dengar tiap hari. Itu yang menumbuhkan iman saya. Stefanus
Yang masih muda, tumbuh imannya. Iman datang dari mendengar firman. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, perhatikan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Baca sama-sama, 2, 3. Mintalah, ayo 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Wah, ini yang paling seneng kita. Minta apa saja. Halo, minta apa saja. Betul enggak? Tuhan minta apa saja, lo Tuhan kan janji. Minta apa saja kamu akan menerima. Kehendakmu, kamu minta apa, kasih lo Tuhan kasih. Lo kok itu saja, itu kan bagian Tuhan mau ngasih. Tapi yang bagian kita perhatikan. Tinggal di dalam Tuhan. Bilang sama-sama, tinggal dalam Tuhan. Gak bisa di luar Tuhan. Gak bisa. Tinggal dalam Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yang ngerti bilang amin. Tinggal dalam Tuhan Pak Bu. Firmannya tinggal di dalam kita. Kalau firman Tuhan gak tinggal di dalam saya. Kalau firman Tuhan gak tinggal di dalam saudara. Maka ya jangan minta apa-apa saja. Kalau gak dituruti, minta apa saja kok. Tuhan bilang minta apa saja. Loh iya, kalau kita tinggal dalam Tuhan. Seperti carang yang lekat dengan pokok anggurnya. Terus nempel. Bukan cuma hari Minggu. Setiap hari, setiap kali. Carang itu lekat dengan pokok anggur. Carang itu lekat. Kita nempel dengan Tuhan. Bukan cuma itu. Firman Tuhan itu ada di dalam kita. Firman Tuhan itu terus ada tinggal dalam kita. Kita ingat. Laku anak sekolah minggu. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap fatsal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Diingat-ingat Pak Bu. Jangan ingat cuan berapa. Jangan cuma ingat itu aja. Jangan ingat-ingat orang nyakitin saudara itu saja. Ingatlah firman. Firman harus tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Beri tepuk tanganlah buat Tuhan yang keras. Yang paling meriah. Ayo sorak-sorai amin. Bilang haleluya. Bilang haleluya. Saya mau firmannya tinggal di dalam saya. Saya mau. Dan ketika saya mau minta apa saja. Tuhan itu kasih Bapak Ibu. Tuhan itu memberikannya. Amin. Masa pandemi adalah masa buat banyak orang. Pengereman. Ngerem semua. Bisnis ngerem. Ya. Kemudian ekonomi itu ngerem. Kemudian apa lagi? Di gereja juga kan tidak ada kebaktian secara online, ngerem semua. Kesehatan juga, wah semua takut. Masker yang dulunya 25.000 menjadi 300.000. Ya, wah orang cari masker bingung, panik kalau nggak pakai masker dan semua ngerem semua. Ekonomi jualan juga ngerem saudara-saudara. Dagang ngerem semua. Memang. Tetapi kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Masa pengereman itu bisa menjadi berubah masa pengeraman. Bilang sama-sama pengeraman. Kayak telur dierami. Satu kali apa? Menetas. Dan kita lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saudara, dalam hidup saudara, dalam hidup saudara. Kemuliaan makin tambah kemuliaan, makin tambah kemuliaan, makin tambah kemuliaan. Amin. Ya. Tuhan kerjakan hal-hal yang luar biasa. Yang luar biasa. Dalam hidup pelayanan kami, Bapak Ibu. Dalam masa pandemi. Sementara gereja nggak boleh kebaktian, ya semua, bukan gereja saja, bukan nggak boleh ibadah di rumah. Gitu.
Bukan cuma gereja, yang lain juga Muslim, wihara, Konghucu semua, Buddha, semua ibadah di rumah masing-masing. Waktu itu. Tapi di tengah-tengah masa-masa ini, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Amin. Yang terjadi adalah, ada seorang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Belum mengenal Tuhan. Ya, dari kepercayaan yang lain. Tiba-tiba kita jumpa, ya, memang saya bilang di samping gereja yang di Mitra Raya, di sampingnya persis itu ada satu tanah, bentuknya agak aneh, segitiga. Saya bilang kepada salah satu pekerja di perusahaan itu, tanah ini kalau boleh kita akan pakai buat gereja, ya. Tanah ini sekitar 300 meter persegi pas waktu pandemi. Yang terjadi, pimpinannya datang ke gereja, jumpa saudara-saudara, yang mana Pak? Yang ini, ya. Saking banyaknya tanah kan bingung, saudara-saudara. Yang mana? Oh yang ini. Terus dia bilang begini, oh iya Pak, saya mati juga enggak bawa apa-apa. Silakan diambil, silakan dipakai. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Saya suka cita loh. Dikasih tok loh. Dalam pikiran saya, nanti kapan ya suruh bayar berapa ya, dapat harga berapa ini tanah. Oh pakai aja Pak, pakai aja. Ini pakai aja buat gereja. Sekitar 300 meter persegi. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di tengah jalan. Itu iman saya. Firman Tuhan ada di dalam saya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kalau ada firman Tuhan di dalam saya minta apa saja sama Tuhan. Tuhan kasih dong, Tuhan kasih dong. Firman Tuhan tinggal di dalam saya minta apa saja Tuhan kasih. Ya berdoa loh waktu pandemi. Tuhan dikasih tanah. Tuhan gerakkan orang yang belum mengenal Tuhan, memberikan itu. Makasih Tuhan. Bangunnya Tuhan. Kan tanah kan harus dibangun ya. Kalau dibiarkan masa ibadah alam terbuka kan gitu. Bangunnya Tuhan. Minta lagi Tuhan. Firman-Ku Tuhan ada di dalam saya. Firman Tuhan ada di dalam saya. Minta apa saja. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Amin. Saya bilang gitu. Di tengah-tengah pandemi, masih pandemi kan lama saudara-saudara. Saya ada rumah, saya pindah ke rumah yang satunya. Tapi rumah yang saya tinggal, saya biarkan, kadang-kadang ada orang sewa dan sebagainya. Awalnya enggak ada rencana jual Pak Bu. Saya enggak pernah pasang iklan dijual, enggak pernah panggil broker, disewa, enggak ada. Enggak nempel di rumah itu. Terus tiba-tiba ada orang telepon, nomornya enggak tahu dari mana. Pak, rumahnya apa dijual? Oh enggak, orang enggak dijual kok. Enggak, oh, Bapak mau cari jual atau sewa? Kalau disewakan oke, kalau dijual enggak. Oh enggak Pak, saya kepingin untuk beli rumah Bapak. Kalau mau, kalau bisa saya beli. Lah coba, zaman pandemi sudah. Zaman pandemi, orang mau beli rumah. Saya runding sama istri, ada di tengah-tengah kita hari ini. Gimana Mah? Ayo cobalah. Ditawarkan, saya tidak niatan untuk jual, awalnya begitu. Tapi kita berunding, ini kan mau bangun Mah. Ya oke, ayo kita mulai, kita nabur dulu, kita ambil kesempatan ini. Oke, dia setuju, oke. Buka harga, curet, ngawur harga yang kami buka. Bukan harga pandemi. Biasanya kan harga pandemi apa?
jatuh, turun semua, properti turun, penjualan turun, semua turun. Kita buka harga ngawur, tapi harga yang ngawur tetap dibayar. Amin. Ayo tepuk tangannya, ayo tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan. Tetap dibayar Pak Bu. Dibayar. Saya mau beli Pak, bukan mau nyewa, mau beli Pak. Dibayar. Wah, dapat harga sekian, wah luar biasa. Oh makasih Tuhan, rumah laku, ini siap-siap untuk bangun. Tapi lagi waktu digambar, kok nggak cukup ya? Kok nggak cukup? Bangunnya banyak ini, nggak cukup ini. Ya udah, firmanku, firman Tuhan ada di dalam saya, firman Tuhan, firmannya ada di dalam saya minta, nggak cukup loh Tuhan. Zaman pandemi yang terjadi Bapak Ibu, mau dengar nggak sih kesaksian ini? Yang mau bilang amin, yang mau bilang amin. Zaman pandemi rumah laku, saya bilang oke, kita pakai untuk pembangunan, nggak cukup tapi. Setelah itu Bapak Ibu, ya saudara tahu lah keadaan kalau gereja bangun segini kira-kira habis berapa banyak. Ini mungkin dari pemborong atau developer ada di sini, atau yang ngerti pembangunan ada di sini. Waktu itu saya bilang Tuhan terima kasih, sudah kasih tanah, rumah satu sudah laku, kurang. Saya share kepada 3 grup WA. Saya tidak minta proposal sampai hari ini. Share 3 grup WA, 1 keluarga pendeta GTI. Tempat saya bernaung dalam sinode. Tidak banyak, sedikit saja. 1. Yang kedua, keluarga saya. Keluarga Lim. Saya Lim. Marga saya Lim. Yang ketiga, keluarganya istri saya, keluarga Elkana. Posting, puji Tuhan, Tuhan tolong memberikan lahan seluas 300 meter. PL-nya udah keluar, PL-nya ditulis gereja. Coba, saudara, Tuhan tolong, puji Tuhan, PL-nya udah keluar, tulisannya gereja, puji Tuhan. Wah, masuklah itu balasan WA. Wah, puji Tuhan, Tuhan baik. Wah, iya ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Memang dari dulu Tuhan baik. Besok-besok juga Tuhan baik. Amin. Waktu berjalan, tidak terjadi apa-apa. Lewat beberapa bulan kemudian, satu keluarga saya di tengah-tengah berdoa, sungguh-sungguh dia sama Tuhan. Dia doa waktu itu hari Sabtu, saya lupa tanggalnya. Hari Sabtu dia doa, tiba-tiba Tuhan bicara. Dia bukan pendeta Pak Bu, dia bukan gembala, dia cuma jemaat salah satu gereja di Surabaya. Untuk hubungan kami, karena dia sepupu, sebelum pandemi gak terlalu akrab, gak terlalu erat. Pandemi pun ya biasa, jarang ketemu, jarang sekali ketemu. Tapi waktu itu dia berdoa, Tuhan itu ngomong. Loh, sama pengusaha Tuhan juga bisa ngomong. Sama anak-anak Tuhan bisa ngomong. Sama saya Tuhan bisa ngomong. Sama Anda Tuhan juga bisa ngomong, amin. Loh, karena Tuhan hidup kok. Tuhan punya mulut yang bisa bicara kok. Tuhan ngomong waktu dia berdoa. Ngomongnya begini, kasihkan uangmu untuk pembangunan rumah Tuhan di Batam. Nih, Han, pembangunannya Han di Batam. Ini namanya Han, Lim Kian Han. Ya, saudara-saudara, dia tanya dalam doa, iya Tuhan, berapa Tuhan? Nah ini berapa? Tahu nggak dijawab berapa sama Tuhan? Zaman pandemi. Berapa? Jawabnya gini, semua.
Orang Jawa bilang angel, wis angel nek semua angel. Halo? Berapa? Semua. Dia kan punya istri, punya anak, Pak Bu. Sampai meeting keluarga. Semua gara-gara semua. Meeting keluarga. Terus ngomong keluarganya. Nggak tahu persis ada yang kayak gitu apa enggak di antara saudara, saya nggak tahu. Keluarganya ada yang ngomong, Pak, Papa ini kan bukan pendeta, bukan penginjil, jemaat biasa. Pendeta itu loh, nggak kayak gitu kok pendeta. Mau beri semua, lah Papa kan bukan pendeta, bukan penginjil. Jemaat pelayan Tuhan bukan jemaat biasa, kok semua. Pendetanya enggak berani Pak kayak gitu Pak. Halo? Pendetanya enggak berani kayak gitu, semua. Tapi salah satu anaknya malah bilang gini, Pak, kalau dengar Tuhan bicara gitu, kalau tidak dilakukan, dosa nanti. Amin. Dosa nanti. Mereka runding-runding lagi sampai pada satu titik. Pencet. Transfer. Gak bisa satu hari. Terus nyambung hari kedua, hari ketiga. Karena gak bisa, kena limit. Tuhan kasih waktu pandemi. Bangun. Tahap pertama udah Tuhan kerjakan dengan sangat luar biasa. Sampai saya kalau lihat di dalam gereja, saya lihat ke atas, saya lihat ke samping, saya lihat sekitarnya. Loh Tuhan kayak mimpi Tuhan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan tinggal di dalam saya dan saudara dan saudara dan saudara. Mari kan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja. Tuhan bisa berikan kok saudara. Apa yang mustahil, gak pernah terpikir, gak pernah terlihat oleh mata, gak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga. Tuhan sanggup untuk menyediakan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa sediakan. Oleh sebab itu gimana? Apakah firman Tuhan tinggal dalam kita? Ini pertanyaannya. Tiap hari baca firman. Dan yang kedua, Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Lah untuk apa penuh Roh Kudus? Wah untuk bahasa roh Pak. Untuk supaya bisa jadi hebat orang lihat. Bahasa roh, bahasa roh. Untuk bahasa roh. Bukan itu saja nomor satu memang penuh Roh Kudus itu bahasa roh Bapak Ibu. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi saksinya Tuhan. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai mana? Ujung bumi. Menjadi saksi. Katakan sama-sama saya menjadi saksi. Lagi menjadi saksi. Menjadi saksi itu memberitakan tentang Tuhan, kisah tentang Tuhan, kasih tentang Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Apa yang Anda alami? Sakit pernah sembuh, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kisah tentang Tuhan. Memberitakan apa? Kasih Tuhan. Itu kesaksian. Mungkin ekonomi saudara ditolong oleh Tuhan, menjadi saksi. Itu artinya menceritakan kasihnya Tuhan, menceritakan kisahnya Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Saya enggak mau berhenti menjadi saksi Tuhan. Saya enggak mau berhenti menceritakan kisah Tuhan. Tahun 2006, satu pengalaman ini sedikit saya cerita. Saya dalam kondisi psikis dan fisik yang lemah. Kenapa lemah? Papa saya loh masuk rumah sakit ICU sampai 3 kali. Saudara-saudara keluar masuk. Setelah masuk keluar lagi masuk lagi. Waktu itu kali yang kedua saya harus dipanggil, ditelepon, harus balik lagi. Sampai 3 kali saya
pulang balik Surabaya Batam dalam waktu yang sangat mepet dekat. Saya ingat betul, sangat lemah saya saudara-saudara. Di samping saya ada seorang ibu, dia duduk di samping saya. Udah capek saya, tapi saya mau beritakan kasih Tuhan, kisah tentang Tuhan. Ngomong-ngomong, sebentar dalam perjalanan dari Batam ke Surabaya. Saya orang Surabaya, banyak saudara juga dari Surabaya, ya. Ngomong-ngomong, singkat cerita, ibu ini punya persoalan, ya. Ibu ini punya pergumulan berat. Terakhir ujung-ujungnya saya dimintain nomor telepon, saya kasih. Gantian saya minta nomor telepon, kan gitu kan ya. Nah ini, saya minta nomor telepon gak dikasih saudara-saudara ya. Dia minta, saya kasih, saya dimintain, saya minta nomornya gak dikasih. Ya sudah, gak apa-apa, gak masalah. Tapi saya bawa dalam doa. Sampai akhirnya pada satu titik papi saya meninggal, ya. Selesai, saya nggak bisa kontak ibu ini. Lewat beberapa lama kemudian, justru ibu ini telepon saya kembali. Apa betul ini nomornya Pak Pendeta Hadi? Oh betul. Bisakah saya ketemu? Oh bisa. Saya ajak istri saya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, ternyata orang ini punya pergumulan berat dan bermain-main dengan okultisme, kuasa jahat. Wah, saya injili lagi. Saya sampaikan kabar baik, kisahnya tentang Tuhan, kasihnya Tuhan. Saya cerita, mau percaya Yesus ternyata ibu ini. Singkat cerita, dibaptis saudara-saudara. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Dibaptis, ya dibaptis ibu ini dibaptis. Dibaptis, setelah dibaptis ibu ini tumbuh. Suaminya ngamuk. Suaminya marah. Apain? Fanatik lah, beginilah, begitulah. Suaminya orang Singapura. Dilarang dia. Waktu dilarang ibadah dan sebagainya. Wah kita perang rohani. Perangi dalam nama Yesus. Tengking ya, dalam nama Yesus. Singkat cerita beberapa lama kemudian suaminya ini akhirnya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar Bapak Ibu, bukan cuma suaminya, anaknya satu keluarga diselamatkan. Anaknya jadi WL ini sekarang di Singapura, anaknya pemain musik keyboard di Singapura, dipakai Tuhan. Suaminya yang marah-marah sama istrinya kalau ke gereja, sekarang malah jadi penginjil, memberitakan kabar baik di mana-mana. Ayo beri tepuk tangan lah buat Tuhan, tanggung-tanggung yang lebih meriah lagi. Haleluya. Saudara, memberitakan Injil, penuh Roh Kudus, diberi kuasa menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saya berdoa kiranya jemaat di GBI Rock Batam dipenuhi kuasa, dipenuhi firman, urapan Roh Kudus turun ke atas saudara, menjadi saksi. Dan Stefanus, dia mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Dalam Kisah 6 ayat 8. Mujizat, tanda-tanda heran. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya doa ada beberapa banyak mengalami pertolongan Tuhan yang heran-heran. Dalam doa malam kita beberapa saat yang lalu pakai Zoom. Ada orang yang dirasuk setan 2 orang dalam doa malam. Saya suruh semua orang angkat tangan di Zoom itu. Angkat tangan semua, kita doa. Kita usir kuasa jahat. Dalam nama Yesus, keluar. Setan yang merasuk sama 2 orang pergi saudara-saudara. Saya tanya saudara yang dekat-dekat dengan mereka, keluarganya mereka. Wah puji Tuhan Pak. Keluar setannya, pergi dan sudah keadaan jadi baik. Oleh sebab itu kuasa dan tanda-tanda heran akan menyertai saudara. Penuh kuasa
urapan untuk dipakai buat hebat-hebatan, tidak. Untuk supaya dapat duit banyak, tidak. Menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun saudara ada, jiwa-jiwa dituai, di kota Batam dituai, dalam rumah saudara dituai, sekitar saudara dituai. Ada banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu malaikat di sorga senang, Tuhan sukacita, malaikat sorak-sorai. Oleh sebab itu jemaat GBI Rock Batam, sungguh-sungguh terima kuasa alami, dan kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Akan pakai saudara, akan pakai Anda, akan pakai kita, akan pakai saudara semua. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan kita besar. Urapan Tuhan ada di sini dan Dia akan memakai kita seperti Stefanus, meskipun masih muda. Di sini saya lihat ada beberapa banyak orang-orang muda akan dipakai Tuhan juga dengan indah, dengan heran, gak takut menghadapi masalah dan pergumulan sebab kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Berterima sekarang, amin, kemenangan dan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Yes, saudara dan saya punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji janji dan sanggup menggenapi. Ya, imanku bersepakat percaya. Ya. Berterima sekarang kemenangan dan lagi sekali. Aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku kami terima, ku terima sekarang kemenangan dan haleluya, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Bapa. Berkati hamba-Mu dimanapun dia pergi Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami dengar Tuhan, biarlah itu kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Iman, kuasa, percaya bersama-sama dengan kami, penuhi dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Setiawan yang sudah melayani kami siang ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak. Kemanapun Bapak melayani, Tuhan selalu menyertai Bapak dan sekeluarga. Terima kasih Pak. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GBI Rock Ministry, kami dengan rendah hati mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Ayo, terima kasih. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan umum dan misi. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan, mungkin bisa angkat tangan. Baik, semuanya sudah mendapatkan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan, terutama kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bisa hadir di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Itu sebuah anugerah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan lewat Pak Hadi Setiawan Tuhan. Berkati beliau Tuhan dengan berlipat ganda. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, iman kami timbul dari pendengaran Tuhan. Pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan menarbu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya itu Tuhan hanya memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditabur, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News. Berikut kegiatan gereja untuk minggu ini. Doa fajar dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa mengklik link yang ada di grup WhatsApp atau menghubungi sekretariat gereja.
Rocksport diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi koordinator Rocksport. Menara doa dilakukan setiap hari Sabtu jam 11 siang di Rock Central Sukajadi. Bagi Bapak Ibu yang rindu berdoa bersama-sama, jangan lewatkan. Berikut jadwal ibadah GBI Rock Batam. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, ya. Yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara, ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap. Membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya. Seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me. Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel. Katakan namaku adalah aku. Ayah, Azar, Ayah. Dan berkata Iye, Isar, Iye. Karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya, I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka. Bukan mundur, tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar dia menyerahkan diri karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom. Sebagai korban penebus salah. Korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di-cut off karat. Yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus. Yang prokurator waktu yang punya kuasa di sana. Gubernur jenderalnya. Ya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab. Nah, dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar kamu raja? Yes, for that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet. I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja. Dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya.
Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita sungguh diberkati oleh Pak Pendeta Hadi ya. Tadi diceritakan kalau Stefanus saja bisa, apalagi kita. Ya, kita pasti juga bisa. Kita pasti bisa penuh Roh Kudus dan urapan dan kuasa karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memilih kita. Oke, mari kita akan tutup baktian hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Haleluya, dia musik Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou How great you Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami begitu banyak belajar soal kebenaran itu. Biarlah kebenaran itu selalu tinggal di dalam kami dan kami selalu hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pasti sanggup, kami pasti bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami siapkan, kami tengadahkan tangan kami Tuhan. Mari kita buka tangan kita sama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saban dina, dina wengi, Gandol Gusti.
Tunggu dulu, tunggu. Tante, ayo. Tante. Tante cantik, ayo. Ayo Jo, Devon. Saben dino kulone Ayo. jando Lain di bawah kek. Oh, di sini lagi, di sini lagi. Devon. Ayo depan lagi, Rudi. Duduk aja depan Rudi. Nah, gitu duduk aja. Ayo Jo, cepet Jo. ayo Jo gitu Jo Lapar Jo. benar Jo Oh, Tuhan Yesus tolong. ya iyalah Jo ya Oke, ciluk Mbak. sini dong Atas mana? Atas panggung. Sarangeo. Oh, Tuhan. sarangeo Bebas. ya Tuhan Terus. sampai tinggal dikit ya malah aja lah Devon ini Dah. Oh, ada. oh Tuhan Lagi sekali lagi. Gaya bebas. ini Devon ini serius apa enggak nih Daripada Rocky nggak mau fotoin, mendingan Devon. terima kasih Katanya tadi rekamannya ada putus kata siapa apa pas lagi bersenamor kata si Agung di sini nggak tahu kita lihat dulu hasilnya ya langsung lihat ke bawah dulu bentar Putar langsung Jo. nggak bisa Biar tuh putar langsung. digital dulu lah ini analog harus digini kan dulu pakai mesin tompeng itu